Hai 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 anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Nah anak-anak, setelah ibu janjikan kemarin bahwa hari ini kita akan lomba memperingati Hari Pahlawan. Sebelum kita melaksanakan lomba, ibu mau bertanya dulu nih. Kalian tahu tidak kenapa tanggal 10 November kita selalu memperingati Hari Pahlawan? Nah, untuk kalian menjawabnya, kalian bisa menyaksikan video dari Adi Channel yang akan kalian tonton dan kalian bisa mengambil nilai-nilai nasionalisme dalam mempertahankan Indonesia dari penjajah ya anak-anak. Nah, ibu juga akan menyampaikan kalau nanti kalian akan lomba menggambar yang bertemakan pahlawan. Sudah siap anak-anak? Silakan menonton video ini bersama keluarga ya. Tetap semangat anak-anak. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyentuh garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Adi Channel dalam playlist Menolak Lupa. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945 setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Namun ternyata perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah belumlah usai. Meski sebenarnya pihak Belanda telah menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan Jepang menyerah kepada Indonesia, pergolakan memperebutkan Nusantara masih saja terjadi. Bagaimana perjuangan tersebut hingga akhirnya melahirkan Hari Pahlawan? Apa yang terjadi pada 10 November 1945? Inilah Menolak Lupa, episode lahirnya Hari Pahlawan 10 November. Sebelum memulai, tidak bosannya kami mengingatkan untuk klik tombol subscribe, tentang notifikasinya, dan like, serta bagikan video ini jika kalian menyukai dan merekomendasikannya. Dengan begitu, akan menjadi pemompa semangat kami untuk memberikan informasi-informasi seputar sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. 3 tahun berselang, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah terjadi peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dan dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian mengambil alih langkah politik dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Belum juga genap 1 bulan Indonesia merdeka, pasukan tentara Inggris datang ke Jakarta pada tanggal 15 September 1945 dan kemudian ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atas keputusan dan atas nama Blok Sekutu. Alih-alih bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Namun, di balik itu tentara Inggris yang datang juga membawa misi utamanya, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintah Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Tentu saja pasukan Belanda ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Inilah yang kemudian memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana. Kembalinya pasukan Belanda ke Surabaya turut diikuti berkibarnya bendera merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato pada malam hari 18 September 1945.
tepatnya pukul 21.00. Keesokan hari, para pemuda Surabaya yang melihat bendera tersebut menjadi geram karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Massa pun berkumpul di Hotel Yamato. Dengan itikat baik, pihak Indonesia pun meminta perundingan dan negosiasi penurunan bendera asing tersebut. Saat itu Sudirman dikawal oleh Sidik dan Haryono, kemudian masuk ke hotel untuk berunding. Tapi perundingan tidak berjalan baik. Pihak Belanda tidak bersedia menurunkan benderanya. Maka terjadilah perkelahian di dalam ruangan tersebut. Sidik gugur di dalam ruang perundingan setelah terkena timah panas petugas Belanda. Sementara Sudirman dan Haryono melarikan diri keluar hotel. Mendengar suara tembakan dan melihat Sudirman dan Haryono yang berlarian keluar hotel, sebagian massa kemudian berusaha naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel tersebut dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Bersama Kusno Wibowo, mereka berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, lalu menggereknya kembali ke puncak tiang bendera sebagai bendera merah putih. Setelah aksi heroik keberanian para pemuda Surabaya tersebut, 27 Oktober meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kemudian pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris sepakat melakukan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan bersenjata tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Saat itu mobil Buick yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Kemudian mobil tersebut terbakar setelah terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kejadian ini menuai kontroversi dan banyak kejanggalan. Pihak Indonesia yang disalahkan karena telah dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata. Namun, berbagai sumber menyebutkan seorang perwira Inggris justru bersaksi bahwa Jenderal Malabi yang memerintahkan untuk menembak kerumunan massa tersebut, dan juga tidak benar-benar yakin apakah Malabi dibunuh oleh orang Indonesia yang mendekati mobilnya yang meledak bersamaan dengan serangan terhadap dirinya. Meski begitu, kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansert, yang mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Menyebutkan juga bahwa semua pimpinan Indonesia, pemuda, polisi, dan kepala radio Surabaya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke Batavia Weg atau Jalan Batavia. Batas ultimatum itu adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum-ultimatum itu disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris, dan ancaman itu tidak membuat gentar sekalipun. Are-are Surabaya justru naik pitam dan melawan, sebab Indonesia sudah berdiri sebagai sebuah negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia. Rakyat Surabaya tak dibiarkan berjuang sendiri. Ancaman pihak Inggris telah membuat seluruh rakyat Indonesia bersatu dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari pejuang Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Bali, hingga resolusi jihad yang dikeluarkan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, yaitu juga pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari hasil kesepakatan para ulama sepulau Jawa. Dampaknya, seluruh santri di Jawa Timur dan sekitarnya berduyun-duyun bergerak ke Surabaya. Santri dan golongan nasionalis bersama-sama bahu-membahu melawan Inggris.
Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Kemudian terjadilah pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya yang memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini kemudian muncullah semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya. Hingga akhirnya 10 November 1945 pagi hari, rakyat yang siap angkat senjata pun masih menunggu. Hingga kemudian tersiar kabar seorang pemuda melaporkan terjadi penembakan oleh pasukan Inggris. Peristiwa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pertempuran hebat terjadi. Meski Indonesia baru terbentuk, itu tidak menciutkan rakyat Indonesia melawan negara pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris. Dengan gagah berani, rakyat Indonesia menghadapi perlawanan dari darat, laut, dan udara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI dengan semboyan yang akan selalu dikenang. Sekali merdeka, tetap merdeka. Demi menjaga persatuan Indonesia, para pahlawan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Justru dengan begitu, menjadikan Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi lawan sekuat dan sebesar apapun. Mampukah kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan yang ada, seperti yang telah dilakukan dan dicontohkan pendahulu kita? Saling menghargai, menghormati, menjaga toleransi di antara perbedaan yang ada akan membuat kita semakin kuat dan mampu menghadapi apapun yang menghadang, termasuk usaha pihak asing yang menginginkan perpecahan bangsa ini. Ingat kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Sebagai bentuk menghargai para pahlawan kita, seharusnya kita patut menjaga apa yang telah mereka perjuangkan dengan jiwa dan raga. Persatuan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan Menolak Lupa dari Adi Channel. Jangan lupa untuk subscribe Adi Channel, centang tombol notifikasinya, serta like dan bagikan video ini kepada kerabat Anda, agar mereka mengetahui seberapa besar keberanian dan perjuangan pahlawan Indonesia dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Jumpa lagi di video Adi Channel lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara manapun. Semangat! Anak-anak, kalau tadi kalian sudah melihat video, Ibu harapkan dari video itu kalian bisa mengambil nilai nasionalisme kita sebagai warga negara yang harus mempertahankan negara kita ini tetap merdeka ya anak-anak. Nah, ini Ibu ada gambar. Contoh-contoh gambar yang bisa kalian gunakan untuk lomba kita menggambar hari ini ya. Jadi kalian boleh menggambar bebas asalkan bertema pahlawan. Baiklah anak-anak, ibu yang soleh dan soleha, tetap semangat ya. Tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Nah anak-anak silakan menggambar ya, bisa menggambar di buku gambar, kemudian kalian foto kirim ke ibu dan kita akan menunggu pengumuman pemenang yang